Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Mubarokah dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Virtual Laboratori Karakteristik Gelombang terhadap Hasil Belajar Peserta Didik kelas 11 MAN 1 Prabu Muli dengan dosen pembimbing 1 Dr. Ketang Wiono SPD MPD dan dengan dosen pembimbing kedua Dr. Andes Abidin Pasaribu MM. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu yang pertama, 1. Pembelajaran, 2. Guru, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat virtual laboratori, dan yang kelima penelitian terdahulu. Adapun pembelajaran yaitu adalah proses dasar interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya guru. Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar. Menurut Departemen Pendidikan Nasional 2005. Guru sebagai pendidik selain harus mampu menciptakan suatu proses pembelajaran yang kondusif dan bermakna sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan, juga harus meningkatkan perhatian dan minat serta motivasi belajar peserta didik dalam menggunakan berbagai kesempatan belajar, sumber belajar, dan media belajar. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu peranan penting komponen pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran, media memiliki peranan penting dalam meningkatkan mutu kualitas pengajaran. Selanjutnya, virtual laboratori. Dengan adanya virtual laboratori dapat membantu tercapainya indikator pembelajaran. Selain itu, dengan menggunakan virtual laboratori, peserta didik dapat belajar di rumah. Laboratorium maya atau virtual laboratori ini adalah alat bantu laboratorium yang terdiri dari perangkat lunak atau software komputer berbasis multimedia interaktif. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian Totiana dan kawan-kawan pada tahun 2012. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kreatif problem solving dengan media pembelajaran laboratorium virtual dapat meningkatkan prestasi belajar materi pokok sistem koloid peserta didik kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Karanganyar. Selanjutnya ada penelitian dari Saparini dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan taraf signifikansi 0,5% diperoleh nilai T hitung 3,89 dan T tabel 1,671. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa penggunaan virtual laboratori dalam pembelajaran hukum Kirchhoff lebih berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan fisika FKIP Unsri dibandingkan penggunaan real laboratori. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel terikat, yaitu untuk penelitian terdahulu menggunakan variabel prestasi belajar, maka pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel terikat yaitu hasil belajar. Selain itu, pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada penggunaan model pembelajaran, sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pengaruh virtual laboratori. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Virtual Laboratori Karakteristik Gelombang terhadap Hasil Belajar Peserta Didik kelas 11 MAN 1 Prabu Muli. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu adakah pengaruh virtual laboratori karakteristik gelombang terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 MAN 1 Prabu Muli. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh virtual laboratori karakteristik gelombang terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 MAN 1 Prabu Muli, dan manfaat penelitian yang pertama untuk peserta didik, kedua guru, ketiga sekolah, dan keempat peneliti. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ada 8 tinjauan pustaka. Yang pertama, hakikat belajar. Yang kedua, hakikat pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran fisika. Yang keempat, media pembelajaran. Yang kelima, laboratorium. Yang keenam, virtual
virtual laboratori, yang ketujuh hasil belajar, dan yang kedelapan hipotesis penelitian. Selanjutnya metodologi penelitian. Variabel penelitian ini yaitu yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat. Populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh peserta didik kelas 11 MIPA, dan sampel kelas 11 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 2. Waktu penelitian semester genap tahun ajaran 2019-2020. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuas eksperimental design dalam bentuk non-equivalent control group design. Tempat penelitian yaitu MAN 1 Prabu Muli. Baiklah, selanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama melakukan studi pendahuluan, kemudian merumuskan masalah, selanjutnya studi pustaka, yaitu menentukan populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi dan sampel penelitiannya yaitu kelas 11 MIPA di MAN 1 Prabu Muli. Selanjutnya menyusun instrumen, melakukan validasi instrumen penelitian. Selanjutnya pelaksanaan penelitian. Ada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dilakukan pretest, kelas kontrol juga dilakukan pretest. Kelas eksperimen dilakukan pembelajaran menggunakan virtual laboratori karakteristik gelombang. Kelas kontrol pembelajaran seperti biasa atau langsung. Kelas eksperimen dilakukan observasi. Selanjutnya kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan post-test, selanjutnya dianalisis, selanjutnya dilakukan hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama deskripsi pelaksanaan penelitian, tempat dan waktu, MAN 1 Prabu Muli pada tahun ajaran 2019-2020. Populasi dan sampel. Populasi seluruh peserta didik kelas 11 MIPA dan sampelnya kelas 11 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 2. Berikut ini adalah tabel 4.1 jadwal kegiatan pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, deskripsi data penelitian. Data tes awal dan tes akhir, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada tabel 4.2, hasil tes awal dan tes akhir, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, analisis data penelitian. Yang pertama, uji normalitas data. Dapat kalian lihat pada tabel 4.2, hasil uji normalitas data. Didapat kelas eksperimen nilai C kuadrat hitungnya yaitu 6,08, sedangkan nilai C kuadrat tabelnya yaitu 11,07, yang berarti keterangannya normal. Selanjutnya, kelas kontrol didapatkan C kuadrat hitungnya yaitu 0,219747, dan nilai C kuadrat tabelnya yaitu 9,488, yang berarti normal. Selanjutnya, uji homogenitas data. Pada tabel 4.4, hasil uji homogenitas data didapatkan nilai F hitung yaitu 3,804369 dan nilai F tabel 4,18, yang berarti keterangannya yaitu homogen. Selanjutnya, hasil uji hipotesis. Terdapat pada tabel 4.5 nilai T hitungnya yaitu 7,61 dan nilai T tabelnya yaitu 2,045, yang berarti H0-nya ditolak. Selanjutnya, analisa data observasi. Berdasarkan hasil jawaban observer sebesar 92%, keterlaksanaan proses pembelajaran antara menggunakan media pembelajaran virtual laboratori dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Melalui uji hipotesis menggunakan uji T dengan taraf signifikansi 5%, baik untuk T tabel dapat dilihat bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana nilai T hitung 7,61 dan T tabel 2,045. Maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan virtual laboratori berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2 di MAN 1 Prabu Muli. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Totiana dan kawan-kawan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan
Model pembelajaran kreatif problem solving dengan menggunakan laboratorium virtual efektif dapat meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan virtual laboratori terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11, MAN 1 Prabu Mulih, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan virtual laboratori terhadap hasil belajar peserta didik pada materi gelombang mekanik. Selanjutnya, saran yang pertama, sebelum menggunakan software virtual laboratori, sebaiknya diberikan dulu software kepada peserta didik untuk belajar di rumah. Yang kedua, dalam penggunaan virtual laboratory PET, ada baiknya membuat buku panduan cara menginstal dan menjelaskan bagaimana penggunaannya untuk materi yang diajarkan. Selanjutnya, dalam menyampaikan materi pembelajaran fisika, sebaiknya guru fisika lebih inovatif dan kreatif dalam menggunakan media pembelajaran sehingga peserta didik tidak merasa bosan dalam belajar fisika yang pada akhirnya berdampak pada meningkatkan hasil belajar peserta didik. Baiklah, itu dia presentasi makalah seminar hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.